Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, telah kita sebutkan tentang nama-nama kitab-kitab suci yang sampai kepada kita, ya. Tentunya kitab suci lebih daripada yang sampai kepada kita, namun yang sampai kepada kita hanya sedikit informasinya. Di antaranya adalah Suhuf Ibrahim, kemudian Suhuf Musa atau demikian juga Taurat, kemudian Zabur, Injil dan Al-Quran, ya. Itu aja yang sampai kepada kita. Adapun isi kitab-kitab tersebut, ya, isi kitab-kitab suci tersebut secara umum sepakat dalam masalah tiga hal, ya. Semuanya sepakat pada tiga hal. Tiga hal tersebut adalah tauhid, ya, kemudian hari akhir dan amal saleh, ya. Tauhid, silakan lihat halaman 456, ya. Iman kepada hari akhir, dan anjuran beramal saleh. Beramal saleh. Adapun perbedaan pada syariat, ya. Perbedaan pada hukum-hukum syariat. Dan ini sudah diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wal anbiya'u ikhwatun li'allat, ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-anbiya ikhwatun li'allat." Maksudnya adalah saudara sebapak lain ibu. Ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Para nabi ibarat saudara sebapak lain ibu. Lain ibu, ya. Artinya apa? Bahwasanya bapak mereka satu, maksudnya adalah sama-sama menyuruh kepada tauhid, tetapi syariatnya berbeda-beda, ya. Ini secara sederhana. Sehingga kalau kita melihat pada isi kitab-kitab suci tersebut, ya, kitab suci tadi sudah sebutkan, tidak semuanya. Kitab suci ini adalah Suhuf Ibrahim, terus apa? Taurat, Zabur, kemudian Injil dan Al-Quran. Ini yang sampai kepada kita. Tentu mungkin ada kitab-kitab suci yang lainnya karena para rasul banyak. Tapi yang sampai kepada kita cuma ini, ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, secara global seluruh kitab-kitab suci, ya, di antaranya 5 ini ada titik kesepakatan, titik sepakat dan ada titik perbedaan. Kesepakatannya 3 hal sebagaimana disyaratkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam As-Sawa'iqul Mursalah, ya. Beliau berkata, al-usul tsalatsa allati tafaqa 'alaiha jami'ul milal wa ja'at biha jami'ur rasul hiya al-iman billah wal yaumil akhir wal amal salihah. Tentang iman kepada Allah itu tauhid, iman kepada hari akhir dan amal saleh. Adapun perbedaannya yaitu pada hukum-hukum syariat, hukum-hukum fikih. Sebagaimana Nabi telah mengatakan, al-anbiya abnaun
ikhwatun li allad. Nah, para nabi itu adalah seperti saudara-saudara sebapak. Ibunya berbeda-beda, tapi bapaknya satu. Artinya tauhid tapi syariatnya berbeda-beda. Ya, maksudnya adalah semua di atas tauhid, menyeru kepada tauhid meski syariat berbeda-beda. Syariat berbeda-beda karena sesuai dengan kondisi umat-umat tersebut di zaman itu, ya. Tentunya hukum-hukum fikih yang berlaku di zaman Nabi Nuh tidak sama dengan hukum fikih yang berlaku di zaman kita, ya. Oleh karenanya hukum-hukum fikih yang berlaku misalnya di zaman Nabi Musa ternyata ada perubahan di zaman Nabi Isa alaihissalam. Demikian juga yang berlaku di zaman Nabi Isa berbeda dengan yang berlaku di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini secara global, isinya secara global, ya. Kandungan global. Baik. Adapun yang sampai kepada kita Suhuf Ibrahim misalnya, Allah sebutkan tentang Suhuf Ibrahim. Lihat halaman 457, ya, lihat halaman 457. Suhuf artinya lembaran-lembaran, ya, lembaran-lembaran yang Allah turunkan untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata Allah dalam surat Al-A'la, "Inna hadza lafi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa." Sungguhnya yang demikian itu sudah ada dalam kitab-kitab terdahulu, pada lembaran-lembaran yang diturunkan kepada Ibrahim dan juga yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Apa isinya? Allah sebutkan dalam surat Al-A'la, ya, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Ya, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza la fi suhufil ula. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh beruntung orang yang mensucikan apa? Dirinya. Kemudian menyebut nama Allah dan salat. Ini orang yang beruntung seperti ini, yang mensucikan dirinya kemudian menyebut nama Allah dan salat. Namun kebanyakan kalian atau kalian mendahulukan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Padahal akhirat lebih baik daripada dunia. Ini semua sudah ada dalam suhuf Ibrahim, demikian juga suhuf Musa. Jadi ternyata isi suhuf Ibrahim dan suhuf Musa tadi, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla bal tu'thirul hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Ini materi tersebut ada dalam suhuf Ibrahim dan suhuf Musa. Demikian juga Allah isyaratkan isi dari suhuf Ibrahim dalam surat An-Najm ayat 36-39. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa." Bukankah sudah pernah dikabarkan di dalam suhuf Musa? Suhuf Musa itu Taurat, ya. Dan begitu pula pada suhuf Ibrahim yang telah menyampaikan apa isinya. Allah taziru waziratu wizra ukhra. Bahwasanya seorang itu tidaklah menanggung dosa yang diperbuat oleh orang lain. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a, dan bahwasanya manusia tidak akan mendapatkan balasan kecuali dari apa yang dia perbuat. Ini ada juga bukan cuma dalam Al-Qur'an, tapi ada dalam suhuf Ibrahim dan juga suhuf Musa. Apa? Allah taziru waziratu wizra ukhra. Seorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Dan seorang tidak akan mendapatkan balasan sesuai akibat perbuatannya. Itu bukan cuma dalam Al-Quran saja. Makanya Allah mengatakan, "Amlam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa." Tidakkah dia telah dikabarkan tentang apa yang terdapat dalam suhuf Ibrahim dan suhuf Musa? Apa isi dalam suhuf Ibrahim, suhuf Musa? Allah taziru waziratun wizra ukhra. Seorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a, dan seorang tidak akan mendapatkan ganjaran kecuali dari apa yang dia perbuat. Lihat Taurat, di Taurat juga tentu isinya banyak, ya. Tapi kita tahu bahwasanya Taurat itu mengalami perubahan-perubahan. Ada tangan-tangan nakal yang merubah isi Taurat. Tetapi ada sebagian isi Taurat yang dipastikan kebenarannya. Kenapa? Karena Allah mengabarkan kepada kita isinya tersebut, ya. Di antaranya lihat halaman 458, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang Taurat, "Wa katabana lahu fil alwahi min kulli syai'in mau'izatan wa tafsilan likulli syai'." Dan kami telah tulis untuknya, yaitu untuk Nabi Musa alaihissalam, fil alwah, dalam lembaran-lembaran. Lembaran-lembaran terbuat dari
batu, lembaran-lembaran batu. Di situ Allah tuliskan Taurat. Min kulli syai'in, kami tuliskan segala sesuatu, segala nasihat, mau'izatan wa tafsilan li kulli syai', nasihat dan perincian atas segala sesuatu yang dibutuhkan oleh kaum Nabi Musa. Jadi di antara keistimewaan Taurat, Allah menulis Taurat langsung di lembaran-lembaran batu, ya. Allah tuliskan langsung. Entah bagaimana caranya, urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi lembaran-lembaran batu tersebut dipukul oleh Nabi Musa, dibawa kepada kaumnya. Inilah perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Taurat disebut juga dengan Taurat, disebut juga dengan sebagiannya berupa alwah, ditulis oleh Allah dalam lembaran-lembaran batu, dan sebagian ditulis dengan suhuf, ditulis dalam lembaran-lembaran kertas suhuf. Di Taurat. Jadi Taurat ada alwahnya, ada lembaran-lembaran batu, ada lembaran-lembaran apa? Kertas. Yang semua ini adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Musa. Adapun isinya, isi di antara isi Taurat yang Allah kabarkan kepada kita, di antaranya hukum qisas. Hukum qisas. Sebagaimana Allah nukilkan dalam surat Al-Maidah ayat 45, kata Allah Subhanahu wa taala, wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal 'aina bil-'aini wal anfa bil-anfi wal udhuna bil-udhuni was sinna bis-sinni wal juruha qisas. Kata Allah, dan kami tetapkan bagi mereka, bagi kaum Bani Israel dalam Taurat, bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa. Siapa yang bunuh orang dia juga dibunuh. Wal 'aina bil-'aini, siapa yang membutakan mata orang matanya juga dibutakan. Wal anfa bil-anfi, siapa yang memotong hidung orang hidungnya juga dipotong. Wal udhuna bil udhuni, siapa yang memotong telinga orang, telinganya juga dipotong. Was sinna bis sinni, siapa yang mematahkan gigi seorang, giginya juga dipatahkan. Wal juruha qisas, siapa yang melukai tubuh seorang, tubuhnya juga dilukai. Qisas. Namanya qisas, dibalas setimpal. Itu ternyata ada dalam kitab apa? Taurat. Allah bilang kami tuliskan dalam Taurat. Ya, meskipun kita tidak pernah baca Taurat, kita yakin karena Allah bilang kami tuliskan dalam Taurat tersebut hukum ini. Kemudian juga isi Taurat atau lembaran Nabi Musa sama seperti yang sudah kita sebutkan tentang suhuf Ibrahim dalam surat Al-A'la. Qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya. Wa dzakara asma rabbih fa shalla, menyebut nama Allah dan salat. Bal tu'thirunal hayatad dunya, kalian lebih mendahulukan kehidupan ini daripada akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Demikian juga dalam Taurat ada pernyataan Allah taziru waziratu wizra ukhra, bahwasanya seorang tidak akan menanggung dosa orang lain, wa allaisa lil insani illa ma sa'a, dan seorang hanya mendapatkan ganjaran dari apa yang dia lakukan. Ini di antara isi Taurat. Di antara isi Taurat juga ada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kita tahu? Karena Allah mengabarkan dalam surat Al-A'raf 157, kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyya alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil. Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasulullah Nabi al-Ummi, yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis, alladzi yajidunahu maktuban, yang mereka dapati nama Nabi tertulis fit Taurati wal indahum, di sisi mereka tertulis fit Taurati wal Injil, dalam Taurat dan Injil nama Muhammad itu tertulis. Tertulis nama Nabi Muhammad. Meskipun sekarang mungkin tidak ada, kita enggak pernah ngecek, tapi Allah bilang tertulis nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan cuma nama Nabi, bahkan para sahabat Rasulullah SAW juga tersebut dalam Taurat. Kita tahu dari mana? Karena Allah mengabarkan dalam surat Al-Fatah ayat 29. Kata Allah Subhanahu wa taala, Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum, dan para sahabat yang bersamanya tegas terhadap orang-orang kafir dan kasih sayang di antara mereka. Tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Engkau melihat para sahabat, mereka sering ruku, mereka sering sujud dalam rangka mencari karunia Allah dan mencari keridhaan Allah. Simahum fi wujuhihim min athari sujud, dan ciri khas mereka ada pada wajah-wajah mereka bekas sujud. Kata Allah, dzalika mathaluhum fit Taurat. Demikianlah permisalan para sahabat dalam Taurat. Demikianlah permisalan sahabat dalam apa? Taurat. Jadi ternyata para sahabat Nabi Muhammad SAW sudah dipuji dalam apa? Taurat. Ini di antara isi-isi Taurat yang sampai kepada kita, yang Allah nukilkan. Demikian juga hukum rajam. Hukum rajam juga ada dalam Taurat. Juga ada dalam Taurat. Sebagaimana di zaman Nabi terungkap hukum rajam tersebut, ternyata di buka Taurat ada hukum rajam.
Saya bacakan hadis dari Ibnu Umar, kisah tentang orang-orang Yahudi yang berzina. Orang-orang Yahudi berzina, mereka merubah hukum ketika mereka berzina, mereka tidak rajam, tapi mereka taruh di atas himar, dibalikkan, kemudian mereka arak, mereka kasih warna-warna hitam, dipermalukan, tapi tidak dirajam. Tapi tidak dirajam. Ya. Sampai di antara mereka ketika melakukan perzinahan, awalnya rajam hanya diterapkan pada orang-orang kecil, hanya orang-orang rakyat jelata. Ketika pembesar-pembesar mereka melakukan zina, maka mereka mencari hukum alternatif. Mereka tidak ingin merajam, karena yang melakukan perzinahan adalah orang-orang pembesar-pembesar. Akhirnya mereka rubah hukum rajam menjadi hukum tadi hanya sekedar dicoret-coret wajahnya, kemudian diletakkan di atas himar, dipermalukan, diarak, dipermalukan, tapi tidak dirajam. Ya, sehingga mereka membedakan antara hukum rakyat jelata dengan hukum para pembesar. Dan ini yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang wanita dari Bani Makhzum, dari Quraisy mencuri, sehingga mereka ingin hukum potong tangan digugurkan, maka Rasulullah SAW pun marah. Rasulullah SAW mengatakan, innama ahlaka man kana qablakum, ya, sungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian, di antaranya ahlul kitab, ya, jika yang melakukan perbuatan tersebut adalah orang-orang miskin, aqamu alaihil had, maka mereka tegakkan hukum had. Tetapi kalau yang melakukan adalah asyrafuhum, orang-orang mulia di antara mereka, maka mereka tidak tegakkan hukum had. Kemudian Nabi SAW berkata, "Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, aku akan potong tangannya. Aku akan potong tangannya. Artinya Rasulullah SAW melarang membedakan hukum antara rakyat jelata dengan para pembesar. Nah, orang Yahudi, kalau orang-orang miskin yang melakukan zina, mereka rajam. Tapi ketika para pembesar melakukan zina, maka mereka mencari hukum alternatif. Di antaranya mereka rubah hukum. Sampailah di zaman Nabi SAW, ada lelaki Yahudi sama wanita Yahudiyah berzina. Kita bacakan hadisnya. Kata Ibnu Umar, annal Yahud ja'u ila Rasulillah SAW. Orang-orang Yahudi datang kepada Nabi SAW. Fadzakaru lahu anna rajulan minhum imra'atan zanaya. Mereka menyebutkan bahwasanya ada seorang laki dan wanita Yahudiyah berzina. Ya. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW berkata kepada mereka, "Ma tajiduna fi Taurati fi sya'ni rajam?" Bagaimana yang kalian dapat di dalam Taurat tentang masalah rajam? Faqalu nafdahuhum wa yujladun. Tidak dirajam ya Rasulullah. Wahai Muhammad, tidak dirajam. Dalam Taurat hanya dipermalukan dan dicambuk aja, tidak dirajam. Faqala Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, sahabat yang asalnya pendeta Yahudi kemudian masuk Islam, dia hadir ketika itu, dia berkata, "Kadzabtum." Kalian dusta. Inna fiha rajam. Sungguhnya dalam Taurat disebutkan ada rajam. Fa'atau bit Taurati fanasharuha. Maka mereka pun mendatangkan Taurat lalu mereka membukanya. Nasharu itu membuka. Taurat cara bukanya kan apa? Dibuka lebar. Bukan seperti kita dibuka begini. Taurat cara bacanya gitu, dibuka. Kemudian fawadha ahadum yadahu ala ayatir rajam. Kemudian ternyata di dalam Taurat tersebut ada ayat tentang rajam. Salah seorang dari Yahudi nutup, dia tidak mau supaya tidak kebaca. Faqara'a ma qablaha wa ma ba'daha. Kemudian dia baca Taurat sebelum dan sesudahnya. Faqala lahu Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu berkata, "Irfa' yadak, angkat tanganmu." Farafa yadahu, kemudian dia angkat tangannya, fa idza fiha ayatur rajam. Ternyata di tempat yang dia tutupi tersebut ternyata ada ayat tentang rajam. Faqalu sadaqa ya Muhammad. Dia benar wahai Muhammad. Fiha ayatul rajam. Dalam Taurat ada ayat rajam. Fa amara bihima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farujima. Maka Rasulullah sallallahu memerintahkan dua pelaku zina tersebut untuk dirajam. Maka pun dirajam, dilemparkan batu. Qala Abdullah, kata Abdullah bin Salam, faraitu, atau Ibnu Umar berkata, faraitu rajula yajna'u 'alal mar'ati yaqihal hijarah. Aku melihat sang lelaki kemudian berusaha melindungi sang wanita tersebut agar tidak terkena lemparan batu, ya. Kemudian mereka berdua dilempar sampai mati. Jadi ternyata dalam Taurat juga ada ayat tentang apa? Rajam. Ya. Ini antara isi-isi Taurat yang valid, yang sampai kepada kita karena dinukil oleh Allah dan dinukil oleh Nabi Muhammad SAW. Adapun Zabur, wa ataina Dawuda Zabura, kata Allah, kami berikan kepada Nabi Daud kitab suci Zabur. Apa itu kitab Zabur?
Kitab Zabur hanyalah isinya tentang pujian-pujian, bukan hukum syariat. Karena semua nabi-nabi setelah Nabi Musa alaihissalam semuanya hukum kembali kepada Taurat. Mereka tidak diberikan kitab suci yang baru. Jadi setelah Nabi Musa masih ada nabi-nabi yang lain, nabi-nabi Bani Israel. Semua nabi-nabi setelah Nabi Musa hukumnya kembali kepada apa? Taurat. Termasuk di antaranya Nabi Daud. Nabi Daud setelah Nabi Musa. Hukumnya berlaku hukum Taurat, hanya saja Allah berikan kepada Nabi Daud tentang Zabur dan itu tidak terkait dengan hukum-hukum. Tidak terkait dengan hukum fikih. Dia hanya masalah pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Qatadah Ibn Di'amah As-Sadusi rahimahullah berkata, "Wa ata Dawud zabura." Allah memberikan Nabi Daud Zabur. "Kunna nuhaddatsu du'aun ullimahu Daud." Kami dulu dikabarkan tentang doa-doa yang Allah ajarkan kepada Daud. Berupa tamhid wa tamjid, berupa pujian kepada Allah, pengagungan terhadap Allah. Laisa fihi halalun wala haram. Tidak ada dalam kitab suci Zabur pengharaman maupun penghalalan. Wala faraidu wala hudud. Tidak ada kewajiban-kewajiban dan juga tidak ada hukum-hukum had. Jadi Zabur isinya hanyalah apa? Pujian-pujian. Kemudian Injil. Injil, apa isi kitab suci Injil? Ya. Injil berbeda dengan Injil, ada perubahan, ada sebagian hukum Taurat yang dimansuhkan oleh Injil. Allah berfirman dalam surat Ali Imran, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa musaddiqan lima bayna yadayya minat Taurat." Kata Nabi Isa alaihissalam, aku datang untuk membenarkan isi Taurat. Aku datang untuk mengkokohkan isi Taurat. Tetapi ada yang dimansuhkan, "Wa li uhilla lakum ba'dhal ladzi hurrima 'alaikum." Dan untuk menghalalkan sebagian perkara yang diharamkan bagi kalian di Taurat. Waji'tukum bi ayatin min rabbikum, dan aku datang membawa mukjizat dari Rabb kalian. Fattaqullaha wa athi'un, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dari sinilah orang-orang Yahudi tidak suka dengan Nabi Isa. Kenapa? Karena Nabi Isa merubah hukum Taurat. Nabi Daud tidak merubah hukum Taurat. Nabi Daud hanya didatangkan oleh Allah, diturunkan kepada Nabi Daud Zabur dan isinya hanyalah pujian-pujian. Tidak ada hukum halal dan haram. Tidak ada faraid, tidak ada hukum-hukum kewajiban, tidak ada juga hukum-hukum had. Tetapi Nabi Isa beda. Nabi Isa, kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa berkata kepada orang Yahudi, "Wa lu'hilla lakum ba'dhal ladzi hurrima 'alaikum." Dan aku diutus untuk menghalalkan sebagian perkara yang kalian diharamkan melakukannya. Aku merubah hukumnya. Sehingga orang Yahudi protes. Menurut mereka namanya Taurat tidak bisa mengalami nasikh dan mansukh. Ketika Nabi Isa mendatangkan hukum baru, mereka tidak beriman kepada Nabi Isa. Adapun isi Injil yang sampai kepada kita, di antaranya adalah pujian terhadap para sahabat. Jadi pujian terhadap para sahabat bukan cuma dalam Taurat saja, tapi dalam Injil juga. Kelanjutan dari surat Al-Fatah ayat 29, kata Allah, "Wa mathaluhum fil Injil." Dan perumpamaan para sahabat dalam Injil. Kazar'in akhraja syata'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Dan permisalan para sahabat di dalam Injil seperti sebuah benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas tersebut semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan penanamnya karena Allah ingin membuat jengkel orang-orang kafir dengan mereka. Jadi Allah gambarkan dalam Injil tentang para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya para sahabat Muhammad itu seperti tunas yang tumbuh berkembang, kemudian kokoh, menyenangkan orang yang menanamnya. Seakan-akan Allah mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabat dan hasilnya menyenangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjengkelkan orang-orang kafir. Makanya dari ayat ini sebagian ulama mengatakan siapa yang benci kepada para sahabat kafir. Kalau tidak salah Ibnu Hazm, siapa yang benci kepada para sahabat kafir. Kenapa? Karena Allah mengatakan tentang para sahabat seperti tanaman yang tumbuh bagus, menyenangkan penanamnya, liyaghidha bihimul kuffar, agar orang-orang kafir jengkel dengan para sahabat. Artinya siapa yang jengkel dengan para sahabat? Bukan orang Islam. Jadi intinya di antara isi Injil adalah pujian terhadap para sahabat. Paham ibu-ibu? Ya. Kemudian di antara isi Injil adalah penyebutan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Injil ada nama Nabi Muhammad. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saff ayat 6,
Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Kata Nabi Isa alaihissalam, wahai Bani Israel, sungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian, untuk membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan untuk memberi kabar gembira kepada kalian tentang seorang Rasul yang akan datang setelahku, namanya adalah Ahmad. Namanya adalah apa? Ahmad. Dan di antara nama-nama Nabi Muhammad SAW adalah Ahmad. Kemudian juga Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf, An-Nabiy al-Ummi alladhi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Mereka orang-orang ahlul kitab mendapati nama nabi tertulis dalam Taurat dan dalam Injil ya. Itu apa namanya? Bisa dilihat situ isi kitab-kitab suci yang sampai kepada kita, di antaranya saya buat bagan itu bisa dilihat pada halaman 462 ya. Suhuf Ibrahim isinya apa, Taurat isinya apa, Zabur isinya apa, Injil isinya apa ya. Ini artinya yang otentik yang bisa terjaga. Adapun selain daripada ini kita wallahu alam, kita enggak tahu. Karena kita tahu bahwasanya keotentikan kitab-kitab suci sebelum Al-Qur'an tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya, banyak perubahan-perubahan, banyak kontradiksi di antara isi-isinya sehingga sulit untuk pertanggungjawabkan. Berbeda dengan Al-Quranul Karim. Baik, kita lanjut halaman 463, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tentang keistimewaan Al-Quran. Keistimewaan Al-Quran dibanding dengan kitab-kitab suci sebelumnya. Apa saja keistimewaan Al-Quran? Di sini akan saya sebutkan. Ada 3, ada 4, ya. 4 sisi ya, 4 sisi keistimewaan, ya. Yang pertama adalah mudah dihafal dan difahami. Mudah ya. Kemudian Al-Quran adalah yang pertama, yang kedua Al-Quran adalah mukjizat. Adalah mukjizat. Kemudian yang ketiga muhaimin. Al-Quran adalah muhaimin. Adalah al-muhaimin. Al-muhaimin maksudnya hakim, dia pemutus, penentu mana yang benar, mana yang salah. Dan yang keempat adalah Al-Quran terjaga keotentikannya. Terjaga keasliannya. Terjaga keasliannya. Baik, adapun yang pertama adalah Al-Quran mudah untuk dihafalkan. Allah sebutkan dalam surat Al-Qamar ayat 17, wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Kata Allah, wa laqad yassarna Qur'ana lidzikr fahal min muddakir. Sungguh kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran ya. Kami mudahkan Al-Quran untuk menjadi pelajaran, Nah, menjadi pelajaran sini li dzikir ini diantaranya dihafal dan difahami. Dihafal dan difahami. Subhanallah, menakjubkan, Al-Quran dihafal oleh anak-anak kecil. Ya. Anak kecil ada yang 7 tahun sudah hafiz Quran, ada yang 8 tahun sudah hafiz Quran. Dan itu meskipun ya, artinya itu sesuatu yang menakjubkan ya. Al-Quran berapa halaman? 600. Yang lebih menakjubkan lagi yang menghafalnya orang tidak tahu bahasa Arab. Lebih menakjubkan lagi. Ngomong Arab tidak bisa, nahwu sharaf tidak bisa, tapi bisa hafal apa? Al-Quran. Itu kenyataan dan menakjubkan ya.
Ya. Seandainya yang hafal orang Arab, kita pun masih ya oke lah. Ini yang non Arab bisa hafal apa? Al-Quran. Kenyataannya ya. Saya kemarin umrah sama anak 4 tahun, dia baca surat Al-Baqarah setengah juz di depan saya. 4 tahun. 4 tahun ya. Kemarin umrah, dia baca depan saya, baca hafalan. Luar biasa. 4 tahun. Dengan tajwid yang benar. Ngalahin ibu-ibu. Dengan tajwid yang benar, bukan tajwid yang salah. Tajwid yang benar. Ya, bapaknya dokter gigi ya. Subhanallah, bukan ustadz bapaknya ya. Tapi dia bisa hafal, maksudnya subhanallah 4 tahun dia baca Al-Baqarah hampir setengah juz, saya dengarkan dia sambil baca, sambil kita di bis dia baca. Maksud saya apakah hafalnya sampai berapa saya enggak tahu, cuma saya dengar aja dia baca sampai sekitar apa? Setengah juz, sesekali dia salah bapaknya perbaiki. Tapi maksudnya bukti bahwasanya Al-Qur'an memang mudah untuk dihafalkan ya. Adapun kitab-kitab suci sebelumnya terbukti yang menghafal cuma para nabinya ya. Seperti Taurat, yang hafal siapa yang Taurat? Yang hafal Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Yusha bin Nun, kemudian disebutkan Uzair. Selain ini tidak disebutkan Taurat, dihafalkan ya, tidak dihafalkan. Sampai ketika Uzair ya disebutkan dalam kisah-kisah mereka ketika Taurat hilang. Kemudian Uzair mengimla kembali Taurat dari hafalannya. Akhirnya mereka mengagungkan Uzair sampai mereka berkata Uzair adalah putra Allah. Karena saking hebatnya bisa hafal apa? Taurat. Nah, kalau yang bisa hafal kitab suci jadi putra Allah, banyak anak-anak jadi putra Allah ya. Mana jadi putra Allah. Dan ini mukjizat yang luar biasa yang tidak bisa dipungkiri. Bahwasanya Al-Qur'an mudah untuk dihafalkan. Anak-anak subhanallah hafal Al-Qur'an luar biasa ya. Kemudian dan sampai kita lihat di YouTube ada juga orang yang terganggu akalnya bisa hafal apa? Al-Qur'an. Terganggu akalnya bisa hafal Al-Qur'an. Kenapa? Karena Allah telah mengatakan wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Al-Qur'an telah kami mudahkan untuk diambil pelajaran. Kemudian yang kedua, Al-Quran mudah untuk dipahami. Benar ada ayat-ayat yang sulit hanya dipahami oleh para ulama, namun secara global Al-Quran adalah mudah dipahami. Orang-orang awam ketika baca kisah Nabi Musa mereka paham secara global. Tentu dalam-dalamnya mereka tidak paham. Yang paham adalah para kiai, para ustadz, para ulama. Tapi secara global mereka paham. Dan betapa banyak orang kafir baca terjemahan masuk Islam, banyak. Banyak baca terjemahan masuk Islam. Dan saya tidak pernah dengar sepanjang ketemuan saya orang baca Injil, Taurat, baca terjemahan ke masuk Islam enggak ada. Paling didoktrin baru apa masuk apa? Agama mereka. Tapi kalau Al-Qur'an banyak orang baca sendiri masuk Islam, banyak. Banyak tidak? Banyak. Pernah dengar enggak ada seorang yang kemudian baca Injil sendiri kemudian masuk Nasrani dari Islam? Enggak ada. Pasti didatangi oleh pendeta kemudian mungkin diceramahin baru kemudian berubah ya. Tapi kalau Al-Quran banyak ya. Sampai kisah yang menakjubkan yang pernah diceritakan oleh guru saya Soleh Sindi, hafizahullah ta'ala, ketika ada seorang rapper wanita bersama suaminya dari Perancis datang, kalau tidak salah, ke rumah beliau. Kemudian rapper tersebut menceritakan bagaimana masuk Islam. Ketika dia sakit, dia dirawat dan dia mau bunuh diri tapi nggak jadi mati. Dia mau bunuh diri kemudian terselamatkan. Kemudian dia dirawat oleh seorang perawat muslimah. Perawat muslimah itu taruh terjemahan Al-Quran bahasa Perancis di mejanya. Dia boring, akhirnya dia mulai baca. Akhirnya masuk Islam. Tidak diajarin. Dia baca sendiri, baca masuk Islam. Artinya ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu mudah untuk dipahami. Mudah dipahami. Orang baca terjemahan, orang tua, mereka meskipun secara global, tentu kalau detail-detail tidak. Tetapi Allah mudahkan orang untuk memahami apa? Al-Quran. Ini kelebihan pertama Al-Quran, keistimewaan Al-Quran yang pertama. Yang kedua, Al-Quran adalah mukjizat. Ini Al-Quran adalah mukjizat. Dan kita tahu, sudah sering saya sampaikan, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir, beliau berkata, "Kanat mu'jizatu kulli nabiyyin fi zamanihi bima yunasibu ahla dzalika zaman." Kata Ibnu Katsir, sungguhnya mukjizat setiap nabi itu yang sepadan terkait dengan yang lagi booming di zaman nabi tersebut. Yang lagi booming, lagi viral
Kalau zaman kita dulu istilahnya booming, kalau sekarang istilahnya apa? Viral. Zaman kita masih kecil dulu lagi booming, sekarang lagi apa? Lagi viral. Jadi mukjizat yang terkait pada setiap nabi terkait dengan hal-hal yang lagi viral di zaman tersebut. Lagi viral di zaman tersebut. Contohnya seperti Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa yang lagi viral waktu itu adalah ilmu sihir. Orang-orang sihir sampai ribuan tukang sihir. Semakin jago sihir semakin hebat. Ternyata Nabi Musa alaihissalam diberikan oleh Allah suatu mukjizat yang bukan sihir, tetapi mirip dengan apa? Sihir, tapi ternyata jauh lebih hebat daripada sihir. Bukan sihir, tapi asli. Ternyata tongkat bisa berubah menjadi apa? Ular. Ya. Akhirnya para penyihir tunduk dan mereka tahu ini bukan sihir. Karena sesama penyihir tahu tentang apa? Sihir. Sesama dukun tahu tentang para dukun. Sesama wali gila tahu tentang wali-wali gila. Gitu. Jadi ketika mereka tahu ini bukan sihir, akhirnya mereka wa ulqiyas saharatu sujada, mereka pun sujud. Qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa, bi rabbil alamin, Rabbi Musa wa Harun. Kami beriman kepada Tuhannya alam semesta, yaitu Tuhannya Nabi Musa dan Tuhannya Nabi Harun. Mereka sujud. Ketika mereka tahu ternyata yang dibawa oleh Nabi Musa bukanlah sihir. Karena benar-benar tongkat berubah menjadi ular. Benar-benar unsur kayu berubah menjadi unsur hewan. Lain halnya dengan apa yang mereka lakukan. Mereka melemparkan hibalahum isiyahum. Mereka lemparkan tongkat-tongkat mereka, tali-tali mereka. Dan hanya menipu mata. Yukhayyalu ilaihi min sihrim annaha tas'a. Fa'aujasa fi nafsi khifatan Musa. Mereka dengan ilmu sihir mereka, maka tongkat-tongkat tersebut dihayalkan di mata penonton. Semua yang nonton mungkin ribuan orang menyangka itu adalah ular. Kata Allah, waja'u bi sihrin azim. Mereka mendatangkan sihir yang hebat. Wastarhabuhum, dan buat orang-orang menjadi takut. Kenapa? Karena ribuan penonton semuanya tersihir, termasuk Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa akhirnya ketakutan, yukhayyalu ilai, dikhayalkan, kata Allah, dikhayalkan kepadanya. Seakan-akan tali-tali tersebut menjadi ular. Makanya kata Allah, la takhaf. Alqi ma fi yaminik. Wahai Musa, jangan kau takut, lemparkan tongkatmu di tangan kananmu. Talqaf ma sona'u, akan jadi ular dan makan semua ular mereka. Ketika Musa alaihissalam melemparkan tongkatnya jadi ular betulan dan makan tongkat-tongkat tersebut, tongkatnya para penyihir, mereka tahu ini bukan penyihir. Akhirnya mereka masuk Islam. Kemudian ini kenapa yang lagi viral waktu itu adalah sihir. Contohnya seperti di zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Yang lagi viral adalah kemampuan untuk menafsirkan mimpi. Orang-orang bangga-banggaan bisa menafsirkan apa? Mimpi. Namun ketika mereka menafsirkan tidak bisa 100%. Pasti ada kesalahan. Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa. Dia bisa menafsirkan mimpi 100% benar. Nabi apa? Nabi Yusuf. Allah berikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam mukjizat. Beliau bisa menafsirkan mimpi 100% benar. Enggak ada salahnya sama sekali. Dan bahkan menafsirkan mimpi yang mereka semua tidak mampu menafsirkannya, yaitu mimpi sang raja. Ketika sang raja mengatakan, ini arasaba abaqaratin simanin yakuluhunna sabun ijaf, aku melihat ada 7 sapi gemuk dimakan 7 sapi kurus. Kemudian ada 7 bulir hijau, 7 bulir kering. Ini mimpi, artinya apa wahai para pembesar-pembesarku? Mereka mengatakan adghasu ahlam wa ma nahnu bi ta'wil ahlam bi alimin. Ini adalah perkara yang tidak bisa lihat jalurnya ya raja. Ini carut marut kata mereka. Mimpimu ini carut marut. Adghas itu seperti kalau seorang membawa makanan buat hewan, dia campur berbagai macam-macam daun-daun kering, daun kering model ini, kemudian dibawa sehingga bercampur carut marut. Nah kalau carut marut kami nggak bisa tahu alurnya. Ini apa sih alurnya untuk bisa ditafsirkan? Seperti ini nggak bisa ditafsirkan wahai raja. Ternyata Yusuf mampu. Artinya kalau ada ilmu tafsir mimpi, kalau lihat ini berarti begini, kalau lihat ini berarti begini, lihat ini sebagian orang mengatakan demikian. Nah, mimpi yang dilihat oleh raja ini carut marut menurut mereka. Enggak bisa ditarik benang merahnya dan tidak bisa ditarik jalur apa sih cerita mimpi ini gimana. Akhirnya mereka mengatakan, "Wa ma nahnu bi ta'wilil ahlami bi alimin." Kami enggak bisa nafsir mimpi seperti ini. Ketika mereka semua tunduk tidak bisa menafsirkan mimpi, ternyata Yusuf mampu alaihissalam. Jadi mukjizat Nabi Yusuf terkait dengan lagi viral ketika itu yaitu tentang kemampuan menafsirkan mimpi. Sebagaimana Nabi Isa alaihissalam diberikan
Mukjizat terkait yang lagi viral ketika itu adalah tentang ilmu pengobatan. Orang-orang lagi bangga-banggaan bisa ngobati ini, ngobati. Tapi ada penyakit yang mereka tidak bisa obati, yaitu buta. Mereka tidak bisa obati. Kemudian penyakit sopak. Mereka tidak bisa obati. Apalagi orang mati hidup lagi, tentu tidak tidak mungkin. Maka Nabi Isa alaihissalam diberi mukjizat, bukan pengobatan. Memang benar Allah yang mengobati. Hanya dengan usapan. Ya, mereka mungkin pakai obat-obatan, pakai macam-macam. Nabi Isa tinggal ngusap, mata buta bisa melihat. Orang sopak bisa sembuh. Orang mati bisa hidup kembali. Ya. Burung dibuat dari apa namanya? Tanah liat ditiup bisa terbang. Luar biasa. Ya. Sehingga Nabi Isa alaihissalam diberikan oleh mukjizat untuk mengalahkan yang lagi viral ketika itu agar mereka tahu ini benar-benar utusan apa? Utusan Tuhan. Contoh lagi yang lagi viral di zaman Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud alaihissalam diutus kepada kaum yang jago semuanya, semua jagoan. Ya. Sampai mereka bangga. Mereka mengatakan, ya, kata Allah, wa amma adun fastakbaru fil ardi bighairil haqqi wa qalu man asyaddu minna quwwah. Adapun kaum Ad, yaitu kaumnya Nabi Hud. Mereka sombong di atas muka bumi tanpa hak untuk sombong. Mereka berkata, man asyaddu minna quwwah. Siapa yang lebih kuat daripada kami? Artinya mereka sangat kuat. Ya. Mereka sangat, tubuh mereka besar. Bahkan mereka kalau ingin menghancurkan suku lain diutus cuma satu orang aja ngancurin suku sana. Dia jago. Namun ketika mereka ingin menyerang Nabi Hud sendirian, mereka tidak mampu. Mereka tidak mampu. Kata sebagian ulama di antara Ibnu Qayyim kalau tidak salah, inilah mukjizat Nabi Hud. Ya. Kata Nabi Hud, "Fakiduni jami'an thumma la tunzirun, inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum. Ma min dabbatin illa huwa akhidhun binasiyatiha." Ya. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala tentang Nabi Hud berkata, "Fakiduni jami'an." Kalian semua berkumpul bikin makar untuk saya. Tsumma la tunzirun, dan jangan menangguhkan. Sekarang kumpul semua bikin kecelakaan bagi saya. Inni tawakkaltu 'ala Allah, aku bertawakal kepada Allah, namun mereka tidak mampu. Padahal mereka jagoan semuanya. Tapi ketika disuruh untuk membinasakan atau mengalahkan Nabi Hud, mereka tidak mampu. Nabi Hud lebih hebat dari mereka. Dan di antara yang lagi viral di zaman Nabi Muhammad SAW adalah tentang syair-syair. Tentang syair-syair yang mereka buat di antara kalangan orang-orang Arab, bahkan mereka sering melakukan lomba-lomba syair. Maka Nabi Muhammad SAW diberikan oleh Allah Al-Quran yang bukan syair, tetapi lebih hebat daripada syair. Ya. Yang menakjubkan Al-Quran tersebut turun dengan bahasa yang mereka kuasai, itu bahasa Arab, yang isinya huruf hijaiyah, alif, ba, ta, tha, jim, kha, kha, dan seterusnya. Ya. Mereka ucapkan, makanya Allah sering dibuka di awal-awal Al-Quran tentang huruf-huruf hijaiyah. Alif lam mim ra, sad, kaf ha ya ain sad, qaf nun, ya, yasin, ya, alif lam mim sad. Allah buka dengan huruf-huruf potongan hijaiyah untuk mengingatkan Al-Quran ini turun dengan bahasa kalian. Kalau kalian mampu, datangkanlah semisal apa Al-Quran. Ternyata mereka tidak mampu. Oleh karenanya Al-Quran adalah mukjizat. Allah katakan, "Qul la in jitama'atil insu wal jinnu ala ayatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira." Katakanlah, seandainya seluruh manusia dan jin bersatu padu, berkumpul untuk mendatangkan yang semisal Al-Quran, mereka tidak bakalan mampu meskipun mereka bersatu padu. Dalam ayat yang lain kata Allah, "Am yaqulu naftara?" Apakah mereka mengatakan Muhammad telah membuat Al-Quran? Ini di antara hikmahnya kenapa Muhammad dijadikan al-ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Kenapa? Kalau Muhammad SAW bisa baca, bisa tulis, kata mereka Muhammad belajar dari buku-buku, dari ahli bahasa yang lain, atau baca buku-buku terdahulu, kemudian dia merangkai kembali. Tapi Allah mentakdirkan Nabi Muhammad SAW tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Makanya al-ummiyah, tidak bisa baca, tidak bisa tulis, adalah celaan bagi semua manusia kecuali bagi Muhammad SAW. Justru dia tidak bisa baca, tidak bisa tulis adalah pujian bagi dia. Kenapa tidak bisa baca, tidak bisa tulis? Kok ada Al-Quran? Berarti Al-Quran tersebut bukan karangan Muhammad. Kalau dia bisa baca, bisa tulis, orang akan mengatakan itu karangan Muhammad. Tapi Muhammad tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Ma'ana biqari, aku tidak bisa baca, kata Nabi SAW. Sampai dalam perjanjian Hudaybiyah ketika
Suhail bin Amr mengatakan, kata Rasulullah, sekretarisnya Ali bin Abi Thalib nulis, inilah perjanjian yang disepakati oleh Suhail bin Amr dan Muhammad Rasulullah. Kata Suhail bin Amr, waktu itu masih musyrik, dia berkata, jangan tulis Muhammad Rasulullah. Kalau kami ngaku kau Muhammad Rasulullah, ngapain kita ribut sama kamu? Tulis Muhammad bin Abdullah. Kata Rasulullah, wahai Ali, tulis Muhammad bin Abdullah, hapus Rasulullah. Kata Ali bin Abi Thalib, enggak, saya enggak mau hapus. Kata Rasulullah, mana yang tulisan Rasulullah, di mana tempatnya? Rasulullah enggak bisa baca. Di mana tempat yang ada tulisan Rasulullah? Akhirnya Ali tunjukkan sini, Rasulullah hapus sendiri. Karena Rasulullah tidak tahu mana tulisan apa? Rasulullah. Mana yang tulisan Rasulullah? Rasulullah hapus sendiri, pakai jarinya. Karena Ali tidak mau apa? Menghapusnya. Itulah am yaqulun aftarah, mereka berkata Al-Qur'an dibuat-buat oleh Muhammad. Kalau gitu qul fa'tu bi asyri suwarin mithlihi muftarayatin. Wa du'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau gitu kalian bilang Muhammad yang mengarang Al-Qur'an, Muhammad satu orang. Kalau Muhammad bisa ngarang Al-Qur'an, kalian tentu bisa. Datangkan 10 surat, enggak usah 114 surat. Datangkan 10 surat aja. Bawa rame-rame orang untuk bikin seperti Al-Qur'an. Ya, kalau memang Muhammad itu karangan Muhammad dan dia orang Arab seperti kalian, kalian harusnya bisa bikin. Paham? Dia cuma satu orang bisa bikin 114 surat, 6.000 ayat, kalian bisa bikinlah 10 surat aja. Ternyata mereka tidak mampu. Bahkan datang dalam ayat yang lain, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Kalau kalian ragu tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami itu Al-Qur'an, datangkanlah satu surat semisal apa? Al-Qur'an. Mereka tidak mampu. Karena Al-Quran mukjizat. Al-Quran adalah mukjizat. Nah, adapun sisi mukjizat ya, banyak dari Al-Quran. Al-Quran dari sisi balaghahnya dan fasahahnya. Orang yang ngerti, orang ini orang Arab ngerti, ini enggak mungkin karangan manusia. Makanya ketika ada seorang baca firman Allah, falamma stai'asu minhu khalasu najiyya. Indah sekali kalau kita tahu bahasa Arab ya. Falamma stai'asu minhu khalasu najiyya. Ini enggak mungkin karangan manusia. Indah banget ya. Maksudnya kata-kata itu indah banget bagi orang yang ngerti bahasa Arab. Ini enggak mungkin karangan apa? Manusia. Ketika dia baca surat Yusuf. Al-Quran bukan syair dan juga bukan prosa. Subhanallah. Prosa ada, syair. Kita kan ada syair, ada prosa. Al-Quran bukan modelnya, bukan prosa, bukan juga apa? Syair. Dia model sendiri. Ini juga menunjukkan menakjubkan. Kemudian di antara mukjizat Al-Quran tentang informasi-informasi sains yang baru diketahui kebenarannya oleh manusia setelah ratusan tahun kemudian. Betapa banyak orang masuk Islam setelah mengungkap sains yang dikabarkan oleh Al-Quran mereka buktikan zaman apa? Sekarang. Bisa lihat di YouTube banyak. Seperti Dr. Maurice Bucaille tentang masalah apa janin, nanti ada yang baca tentang masalah Haman, baca di apa di YouTube banyak. Mereka mengungkap sebagian apa informasi sains dari Al-Quran. Bukan kitab sains ya, jangan disalah paham. Al-Quran bukan kitab sains, tetapi di antara informasi Al-Quran tentang keimanan ada sebagian informasi tentang apa sains, tapi dia bukan buku sains. Jadi jangan bilang mana rumus kimia, rumusnya enggak ada. Al-Quran memang bukan dia buku keimanan. Tetapi dalam informasi keimanan tersebut ada sebagian informasi sains yang dibuktikan oleh sebagian orang-orang kafir yang akhirnya masuk Islam. Kemudian juga dari sisi mukjizat Al-Quran dari informasi tentang kisah-kisah umat terdahulu. Bagaimana Nabi bisa bercerita tentang umat terdahulu padahal dia tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Dan ini diantara diakui oleh seorang pendeta, ada di YouTube. Orang Yahudi. Dia bilang di antara hal yang menakjubkan bagi Muhammad. Kita tahu sejarah Muhammad. Muhammad tidak pernah tinggal di luar Mekah. Dia di Mekah doang. Dan di Mekah dia tidak pernah berinteraksi dengan orang Yahudi. Yahudi tinggalnya di mana? Di Khaybar, di Madinah. Tetapi sejak Nabi di Mekah, sejak Muhammad di Mekah sudah turun ayat-ayat tentang kisah Nabi umat-umat terdahulu. Tentang kisah Nabi Yusuf. Itu Rasulullah masih di Mekah. Tentang kisah Nabi Musa, Rasulullah masih mana di Mekah. Kisah Nabi Nuh, Rasul. Ini Muhammad dari mana? Kita jujur aja, dia bilang kita jujur aja. Ini dari mana Muhammad dapat informasi ini? Dari mana dia dapat informasi ini? Dia tidak pernah keluar dari mana? Mekah. Setelah 13 tahun baru dia pergi ke mana? Ke Madinah. Hijrah di Madinah. Padahal surat-surat tentang Nabi Yusuf turun di mana? Di Mekah. Dengan detail kisahnya, Muhammad dapat dari mana? Saya ada di YouTube, saya pernah lihat. Entah dia masuk Islam atau tidak, tapi kalau nggak salah pendeta Yahudi. Bagaimana Muhammad bisa menginformasikan tentang kisah Nabi Yusuf secara detail yang mungkin sebagian kisahnya orang Yahudi tidak tahu. Tidak termaktub dalam perjanjian lama.
Sebagian kisah detail Nabi Yusuf tidak terdapat dalam perjanjian apa? Lama. Dengan surat yang begitu indah, kisah yang begitu indah, yang setiap orang baca sering menangis. Bahkan kalau orang sedih baca surat itu hilang kesedihannya. Makanya ibu-ibu kalau diomelin suami baca surat Yusuf, insya Allah sedihnya berkurang. Bapak-bapak juga kalau diomelin istri. Lebih banyak mana diomelin istri apa diomelin suami? Kemudian juga di antara sisi mukjizatnya Al-Quran meskipun 6.000 ayat lebih namun tidak terjadi kontradiksi. Tidak terjadi kontradiksi sama sekali. Allah mengatakan afala yatadabbaruna al-Quran. Falau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Kalau mereka seandainya Al-Quran bukan dari Allah, pasti terjadi kontradiksi. Ya pasti lupa. Apalagi Al-Quran turun berapa tahun? 23 tahun. Ya. Pasti lupa yang dulu, lupa. Carut marut ngomong ini, kemarin ngomong ini, Al-Quran tidak. Dari sisi pengaruhnya juga, dan demikian dalam Al-Quran banyak sekali sisi pendalilan akal. Nanti kalau kita bahas tentang penetapan adanya hari kiamat, itu perkara yang sangat berat untuk masuk akal. Bahwasanya manusia akan mati kemudian dibangkitkan. Kita lihat bagaimana metode Al-Quran ketika menjelaskan secara logis. Ini enggak bisa manusia bikin kayak gini. Ya, karena manusia disuruh yakin kalau mati hidup lagi kan susah. Apalagi orang Abu Jahal dan teman-temannya. Man yuhyil idhama wa hiya ramim. Kok ada tulang sudah hancur bisa jadi manusia kembali. Nah, Allah bantah. Bantah dengan logis. Dan ini menunjukkan bukan karangan apa? Manusia. Luar biasa bantah. Nanti insya Allah pada saatnya kita akan jelaskan. Jadi banyak pendalilan secara logika dalam Al-Quran yang logikanya tidak, kalau orang bodoh, orang manusia pasti bikin logika biasanya salah logikanya, paham? Karena Tuhan yang bikin logika tidak mungkin salah logikanya. Kemudian sisi mukjizat Al-Quran dari sisi pengaruhnya. Al-Quran adalah sebaik-baik nasihat. Makanya saya bilang, kita ini kalau mau sadar, baca Al-Quran. Tidak perlu nonton film ini baru sadar. Atau dengar lagu-lagu apa, kayak lagu-lagu Islami mau sadar. Sadar sesaat aja. Habis itu joget lagi. Kalau mau sadar baca Al-Quran, beneran. Al-Quran itu baca isinya. Tafsir itu baru sadar. Benar-benar hijrahnya totalitas hijrah. Karena hijrah, maunya hijrah karena dengar musik, karena dengar, enggak. Kemudian juga betapa banyak orang pengaruh luar biasa. Banyak orang kafir enggak ngerti apa yang dia dengar Al-Quran terpengaruh. Apalagi kemarin kejadian-kejadian yang di Qatar banyak sekali ya. Bisa lihat. Orang tidak tahu. Saya pernah kirim bacaan Quran ke teman saya di Sydney. Bacaan Syekh Yasir Dausari tentang surat Al-Qamar. Saya senang sekali ya. Dia bilang, Ustaz, saya dengarkan ke orang-orang kafir, mereka takjub. Ini apa ini? Jadi mereka sini tidak tahu bahasa Arab, tapi mereka takjub ya. Apalagi kalau ngerti bahasa Arab, dan betapa banyak orang-orang kafir dahulu masuk Islam gara-gara mendengar lantunan Al-Quran. Seperti Jubair bin Mut'im. Ketika dia ketemu Nabi SAW, Nabi sedang sholat maghrib, kemudian Nabi baca At-Tur sampai pada ayatnya am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun. Subhanallah. Dia bilang kada qalbi yatir. Ketika saya mendengar ayat tersebut hampir jantungku terbang lepas. Am khuliqu, apakah mereka diciptakan tanpa ada yang menciptakannya? Am khalaqu, apakah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Ya. Am khuliqu min ghairi syai'in, apakah mereka tiba-tiba ada tanpa ada yang menciptakannya? Am humul khaliqun, atau mereka menciptakan diri mereka sendiri? Logis ini. Apakah makhluk ini, apakah manusia diciptakan tanpa ada yang menciptakan, atau mereka bisa menciptakan diri mereka sendiri? Kemudian selain manusia, am khalaqus samawati, apakah mereka manusia bisa menciptakan langit dan bumi? Allah menggunakan logika. Ini semua pasti ada Tuhan yang bikin. Kata dia, kada qalbi yatir, hampir jantungku terbang lepas ketika itu. Karena dia tahu bahasa Arab. Artinya saya katakan, bahasa Arab aja, orang yang ngerti bahasa Arab ya dengan Al-Quran bisa terenyuh. Apalagi yang ngerti bahasa Arab. Ya. Saya dengar juga ada seorang pendeta, dia sadar ketika dia mendengar ada lantunan Al-Quran. Ya. Kata Allah, fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailahum mimma katabat aydihim wa wailahum mimma yaksibun. Kata Allah, celaka orang-orang yang menulis kitab suci. Kemudian mereka berkata ini adalah dari Allah. Padahal untuk mencari apa? Dunia. Dan celaka atas apa yang mereka tuliskan. Dan celaka atas apa yang mereka kerjakan. Celaka 3 kali kata Allah. Dia saya masuk Islam.
Dia sadar. Gara-gara Allah ancam dengan 3 celaka. Celaka orang yang menulis Al-Quran. Hanya untuk mendapatkan menulis apa kitab suci, Taurat atau Injil dalam rangka mencari sedikit apa? Dunia. Celaka atas apa yang mereka tuliskan. Celaka atas apa yang mereka perbuat. Jadi sisi mukjizat Al-Quran sangat banyak. Ya. Sampai As-Suyuti rahimahullah menyebutkan ada 35 sisi mukjizat Al-Quran. 35 sisi mukjizat Al-Quran. Taib, kita tutup pembahasan tentang masalah perkesalahan sebagian ahlul kalam tentang masalah mukjizat. Sebagian ahlul kalam mereka memiliki 2 kesalahan. Ya, jadi sisi mukjizat Al-Quran sangat banyak. Sekitar 35 sisi mukjizat. Adapun kesalahan sebagian ahlul kalam, ahli filsafat, ahlul kalam, 2 sisi. Yang pertama, membatasi sebagian penjelasan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Membatasi mukjizat Al-Quran pada sebagian sisi saja. Ini salah ya. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan ada sebagian al-kalam mengatakan Al-Quran hanya mukjizat pada balaghahnya saja. Salah. Al-Quran hanya mukjizat pada sebagiannya. Al-Quran sisi mukjizatnya banyak. Itu yang kita ketahui. Mungkin lebih daripada itu lebih banyak lagi. Ya. Tapi sisi mukjizat Al-Quran sangat banyak. Kesalahan kedua, ini akidah sirfah ya. Akidah namanya as-sarfah ya. As-sarfah. Apa akidah sarfah ini? Akidah sarfah ini pertama dikenalkan oleh Ibrahim An-Nadham, orang Mu'tazilah. Dia mengatakan Al-Quran itu sebenarnya orang Abu Jahal dan teman-temannya bisa bikin. Sebenarnya bisa. Karena itu cuma bahasa Arab, bisa bikin. Cuma Allah membuat mereka tidak mampu. Allah membuat mereka tidak mampu. Jadi intinya Al-Quran itu bukan mukjizat. Orang bisa bikin, cuma Allah bikin mereka tidak bisa bikin. Misalnya, ini kue, semua orang bisa makan. Cuma Allah bikin dia nggak bisa makan. Faham? Tapi kue ini biasa aja. Ini akidah yang berbahaya. Ini Ibrahim Nadham karena dua hal yang menjadikan kenapa mereka berpikiran demikian. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya dan ini diikuti oleh sebagian orang Asy'ariyah seperti Al-Juwaini juga meyakini akidah sarfa ini. Karena mereka punya kaidah takdimul akal ala nakal, akal didahulukan. Kata mereka secara akal Al-Quran ini bahasa Arab. Abu Jahal dan teman-temannya juga bisa bahasa Arab. Harusnya mereka bisa bikin seperti apa? Al-Quran. Cuma kenapa mereka enggak bisa? Allah bikin mereka tidak mampu. Paham? Allah bikin manusia semua tidak mampu. Jadi kalau hakikat dari pernyataan ini, Al-Quran sebenarnya biasa-biasa saja. Paham? Cuma orang tidak mampu dibuat untuk membuat semacam apa? Al-Quran. Seperti ada kue atau seperti angkat ada 10 kilo, sebenarnya bisa diangkat, cuma Allah bikin dia tidak mampu. Paham? Sebenarnya 10 kilo ini biasa-biasa saja, dimampui untuk diangkat. Cuma Allah bikin manusia tidak bisa angkat. Ini logika sederhana. Ini akidah yang batil. Jadi seakan-akan Al-Quran sendiri tidak memiliki keistimewaan. Ibnu Katsir berusaha menafsirkan. Ibnu Katsir punya penafsiran Ibnu Katsir mengatakan karena orang Mu'tazilah mengatakan Al-Quran makhluk. Dan kalau makhluk berarti bisa dibikin oleh manusia. Karena mereka punya akidah Al-Quran itu apa? Makhluk, bukan firman Allah. Kalau kita Al-Quran sifat Allah, firman Allah, Allah berbicara. Dan sehingga ketika itu firman Allah tidak ada yang bisa bikin seperti apa? Al-Quran. Tidak ada yang bisa menyamai firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya ini akidah Mu'tazilah, Ibrahim Nadham kemudian diikuti oleh sebagian orang Asy'ariyah seperti Al-Juwaini. Ini akidah yang batil, akidah yang sesat ya. Maka tidak boleh diikuti. Tapi sampai di sini saja. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya di kesempatan yang lain. Allah alam bisawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdik.